Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya Anggun Dwi Ariyanti sebagai moderator, kemudian Siti Wulandari, Musdiana Sari Sinaga, Rido Ananda Febrian, Laili Sagita, Ewi Albina Agata Boru Purba, dan Dimas serta Alanda Putra. Pada video ini, kami akan menyampaikan 3 poin utama UAS mata kuliah Matematika Preneurship, yaitu yang pertama, progres dan capaian target penjualan, dan yang kedua, resume dan review artikel, kemudian yang ketiga, 3 topik kemungkinan riset marketing yang dapat dilakukan menggunakan desain faktorial. Untuk penjelasan yang pertama yaitu terkait progres dan capaian target, berikut adalah penjelasannya. Dengan menjual produk Yummy Crepes, yaitu keripik bayam dan keripik nanas, dengan bermodalkan uang sebesar Rp700.000, di sini kami berhasil mengumpulkan uang yaitu sebesar Rp3.860.947, di mana target awal penjualan yang telah disepakati pada perkuliahan mata kuliah Matematika Preneurship yaitu sebesar Rp3.600.000, yang artinya penjualan kami telah mencapai target. Yang berikutnya adalah penjelasan terkait resume dan review artikel yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya akan menyampaikan terkait resume artikel. Artikel yang berjudul Implementation and Evaluation of Artificial Neural Networks for Product Sales Prediction at Basmala Stores. Membahas tentang penerapan Artificial Neutral Network atau ANN untuk memprediksi penjualan produk pada toko Basmala di wilayah kabupaten atau kota Malang. Artikel penelitian ini dilatar belakangi oleh pesatnya perkembangan industri retail di Indonesia, termasuk retail berbasis syariah yang menghadapi tantangan utama berupa pengolahan stok, keterbatasan modal, serta belum adanya sistem peramalan untuk permintaan. Kondisi inilah yang sering menyebabkan terjadinya overstock maupun stock out yang berdampak pada efisiensi operasional dan profitabilitas usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan serta mengevaluasi kinerja model ANN dalam memprediksi penjualan produk, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam manajemen persediaan dan strategi retail toko Basmala. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data deret waktu atau time series penjualan yang diperoleh langsung dari divisi marketing PT Sidogiri Pandu Utama. Data yang diambil mencakup periode 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2024 dengan total sekitar 11.266 entry data yang terdiri dari tanggal transaksi, promosi, lokasi outlet, tingkat persaingan, loyalitas pelanggan, harga produk, dan volume penjualan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Penelitian dimulai dari pengumpulan data, dilanjutkan dengan data engineering, termasuk normalisasi menggunakan metode min-max scaling untuk meningkatkan akurasi model dan menghindari overfitting. Data kemudian dibagi menjadi data latih dan data dengan 5 skenario perbandingan, yaitu 50/50, 60/40, 70/30, 80/20, dan 90/10.
Model ANN yang dikembangkan menggunakan arsitektur 7631 yang terdiri dari 7 neuron input, 2 hidden layer masing-masing berisi 6 dan 3 neuron serta 1 neuron output sebagai hasil prediksi penjualan. Proses pelatihan menggunakan algoritma backpropagation, fungsi aktivasi ReLU, optimizer Adam, dan evaluasi kinerja menggunakan mean square error atau MSE. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa dari 5 model yang diuji, ANNA hingga ANNE, model ANNE dengan rasio 90:10 menghasilkan kinerja terbaik dengan nilai MSE terendah sebesar 0,3438. Nilai ini menunjukkan bahwa prediksi model sangat mendekati data penjualan aktual. Grafik perbandingan antara data aktual dan data prediksi juga memperlihatkan pola yang hampir serupa, menandakan kemampuan ANN dalam menangkap pola nonlinier dan fluktuasi penjualan baik secara musiman maupun mingguan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu yang dimana kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa ANN terbukti efektif untuk memprediksi penjualan produk retail syariah seperti toko basmalah. Model ini berpotensi besar untuk diintegrasikan ke dalam sistem manajemen penjualan guna mendukung perencanaan stok, distribusi antar outlet, serta strategi promosi. Dan penelitian ini juga memberikan kontribusi ilmiah karena masih terbatas studi terkait penerapan ANN pada retail syariah lokal di Indonesia. Selanjutnya itu berkaitan dengan review artikel. Di sini kami juga mereview artikelnya yang dimana berkaitan dengan identitas artikelnya ya, sudah dipaparkan dari awal itu berkaitan dengan judul yang dimana judul dari artikel ini yaitu implementasi and evaluation of artificial neural network for product sales prediction and Basmala Stores. Berkaitan dengan penulis yaitu di sini Muhammad Iqbal Akad beserta rekan-rekan yang lain yaitu Muhammad Amin Haryadi, Agung Teguh Wibowo Almais, serta jurnal ini yaitu berkaitan dengan jurnal sinkron yaitu jurnal dan penelitian teknik informatika. Untuk volume dan nomor pada jurnal yaitu volumenya 9 dengan isunya isu 4. Untuk tahun terbit yaitu pada tahun 2025 dengan DOI-nya sebagai berikut. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada ringkasan singkat artikel. Artikel ini membahas penerapan Artificial Neural Network atau ANN untuk memprediksi penjualan produk pada toko basmala di wilayah kabupaten atau kota Malang. Penelitian ini dilakukan menggunakan data penjualan tim series periode 2023 sampai 2024 dengan 7 variabel input seperti promosi, lokasi, harga, dan loyalitas pelanggan. Model ANN dengan arsitektur 7631 diuji menggunakan 5 skenario pembagian data latih dan data uji. Hasil ini menunjukkan bahwa model ANNE dengan rasio data 90:10 menghasilkan kinerja terbaik dengan nilai mean square error atau MSE sebesar 0,3438 sehingga dinilai paling akurat dalam memprediksi penjualan. Selanjutnya kelebihan artikel. Kelebihan utama dari artikel ini terletak pada relevansi topik penelitian dengan permasalahan nyata di sektor retail, khususnya retail berbasis syariah yang memiliki keterbatasan modal dan risiko tinggi terhadap kesalahan pengolahan stok. Penulis mampu mengaitkan permasalahan operasional toko basmala dengan kebutuhan akan sistem penjualan berbasis kecerdasan buatan secara logis dan sistematis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari sisi metodologi, penggunaan artificial neural dengan 2 hidden layer merupakan pilihan yang tepat untuk menangani data penjualan yang bersifat non-linear dan dipengaruhi banyak faktor. Tahapan penelitian dijelaskan dengan lengkap dan jelas. Artikel ini juga menyampaikan hasil eksperimen secara jelas melalui tabel dan grafik perbandingan antara data aktual dan hasil prediksi, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami performa
model ANN. Pembahasan yang dikaitkan dengan penelitian terdahulu turut memperkuat data teoritis dan temuan penelitian. Kelemahan artikel, meskipun memiliki banyak kelebihan, artikel ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada satu metode prediksi, yaitu ANN, tanpa melakukan perbandingan langsung dengan metode lain. Hal ini membuat klaim keunggulan ANN menjadi kurang komprehensif. Kedua, rasio pembagian data terbaik yang digunakan adalah 90/10, di mana porsi data uji relatif kecil. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bias generalisasi karena performa model pada data baru dalam jangka panjang belum sepenuhnya teruji. Selain itu, pemilihan parameter seperti learning rate dan jumlah epochs belum disertai dengan analisis sensitivitas yang mendalam. Ketiga, variabel eksternal yang berpotensi memengaruhi penjualan seperti hari libur nasional, kondisi ekonomi makro, atau faktor musim secara eksplisit belum dimasukkan ke dalam model, sehingga ruang pengembangan model masih cukup besar. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saran dan rekomendasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan perbandingan kinerja ANN dengan metode prediksi lain, baik metode statistik maupun deep learning, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kuat dan komprehensif. Selain itu, penambahan variabel eksternal seperti faktor ekonomi, kalender libur, atau tren konsumsi digital dapat meningkatkan akurasi dan adaptabilitas model. Selain itu, penelitian selanjutnya juga bisa menggunakan teknik validasi yang lebih kuat, serta eksplorasi arsitektur jaringan yang berbeda, juga dapat membantu mengurangi risiko overfitting. Dengan mengembangkan tersebut, model prediksi penjualan tidak hanya bermanfaat secara akademik, tetapi juga semakin optimal untuk diimplementasikan dalam sistem pendukung keputusan di sektor retail syariah. 3 topik kemungkinan riset marketing yang dapat dilakukan menggunakan desain faktorial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penerapan desain faktorial dapat mengkaji pengaruh konten iklan, media pemasaran, dan waktu promosi terhadap loyalitas konsumen pada berbagai jenis produk. 2. Analisis desain faktorial terhadap pengaruh kemasan, merek, dan saluran distribusi terhadap minat beli konsumen dan produk konsumsi. Ketiga, penerapan desain faktorial untuk menganalisis pengaruh harga, promosi digital, dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian pada berbagai kategori produk. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.